Indonesia itu perkembangannya kan jauh. Iya. Nah, iya. Kodim kan sekedar kantong.
dihormati Wakil Bupati Sambas, yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah PGRI Jakarta, yang kami hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Yayasan Sambas Raya Madani, yang kami hormati Komite Umat وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وصحبه الأخيار ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل عليه صلاة تصلح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الصدور وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dunia dia. Titik kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masjid insyaallah dibangun di tanah seluas 114 hektar di desa Sairabi. Kemudian ukuran masjid ini 477 dikali 377, berlebih dari menara ke menara berikutnya 18 hektar masjid. Dan masjid ini 3 lantai dan kubahnya memang kubah ini 1001 kubah, bukan sebutan. Memang kubahnya 1001 kubah jumlahnya. Ukuran yang paling besar ini kubah ini ada 7 jenis. Kubah yang paling besar ukuran 57 meter. Kemudian yang lainnya ada yang paling kecil 1,7 meter. Kemudian menara ada 9 menara. Menara ini adalah menara tertinggi di dunia, nomor 2 setelah masjid di Turki, 247 meter tingginya. Kemudian nanti jamaah pengunjung melihat kota Sambas bisa dari menara
Karena di Manara nanti kita lengkapi dengan lift. Di sana itu ada bakulnya, tempat orang mantau Sambas. Tingginya kurang lebih 161 meter. Insya Allah Sambas nampak dari masjid ini. Kota Sambas nampak dari masjid ini. Kemudian pintu masjid ini sementara berjumlah 57 pintu. Dan pintu nanti kita kasih nama ulama-ulama Nusantara dan mungkin ulama dunia. Insya Allah untuk pintu utama ini dari selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Ria Norsan, SHMH, yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih kami sampaikan, Pak. Kemudian masjid ini dilengkapi dengan sungai-sungai dalamnya, dirancang seperti di surga ini, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini membuat jamaah betah di sini, sehingga nanti masjid ini tetap makmur. Ini harapan kita. Nah ini adalah tempat orang melihat Sambas ini. Ini bakanya, bakulnya. Tempat orang memantau Sambas dari ketinggian 161 meter. Kalau Monas itu tingginya 80 meter. Ini 161 meter dari sini. Kemudian di luar ada yang itu yang bulat, air mancur, dan bagian belakang ada taman burung laut, logo Kerajaan Sambas di belakang. Ini kubah-kubah yang kecil ini berada di koridor. Di koridor itu adalah kubah-kubah yang kecil. Yang jelas jumlahnya sejumlah 1001 kubah. Kemudian di pintu utama kita kasih nama. Di sini nanti ada pintu utama masuk, kita kasih nama pintu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Karena beliau adalah ulama dunia yang asal Sambas, orang kampung dagang, dan menjadi guru para ulama di Nusantara. Dan di kiri kanannya, di kelilingnya nanti kita kasih ulama-ulama Nusantara, seperti mungkin yang Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Yang depan adalah Menara Kubah namanya. Yang depan dua ini Menara Kubah ada di depan dan ada di belakang dua. Kemudian ini kita kasih taman air sehingga kita menjadi betah di sini. Kemudian areal parkir itu kita total kurang lebih 62 hektar total semuanya dengan mesinnya, memuat kapasitas mobil 2.600 kendaraan, 2.600. Nah, kita bercita-cita inilah nanti bisa menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia. Dan ini adalah view sungai sebelah sisi kiri. Kalau dari Sambas, dari Sinun ke Esto, posisi kiri, itu ada sungai. Insya Allah di sini nanti akan ada tempat orang istirahat, jamaah-jamaah, mungkin menunggu keluarga, menunggu teman, berrekreasi, berwisata religi di sini. Dan ini nanti yang juga akan menghidupkan masjid, yang akan mencari dana untuk pemeliharaan masjid. Karena masjid ini mungkin ratusan orang, tenaga kebersihan dan lain sebagainya gitu. Dan masjid ini dirancang oleh Putra Indonesia. Putra Indonesia berasal dari Kabupaten Purwakarta. Sahabat saya Benny Adiansa. Maju Pak. Dan dibantu oleh tim arsitek dari ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Kepada Pak Teki, disilakan, dan Pak Sardi. Inilah tim arsitek kita yang insya Allah hari ini kita akan melaksanakan MOU kerjasama antara Yayasan Sambas Raya Madani dengan Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS. Aplaus untuk semua.
mumpung berada di depan, saya minta mungkin Pak Beni dan Pak Teki menyampaikan sedikit, mungkin 5 atau 7 menit sebelum sambutan-sambutan kepada Pak Beni. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi ucapkan selamat datang ke ayahanda guru kita semua, Kiai Haji Agus Salim, LD PBNU Pusat. Pertama yang saya hormati Pak Haji Ria Norsan sebagai Wakil Gubernur sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kalimantan Barat, biasa di Purwakarta, Oh, maaf, Pak Gubernur, biasa di Bandung, Pak. Yang kedua, yang saya muliakan, Bupati Sambas, Pak Haji Satono. Ya, kita sambut muliakan pada Habib Umar Asekap dari Majalaya. Mungkin kepada tokoh-tokoh semua yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Semoga semua kita di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya di sini tidak menyampaikan deskripsi masjid karena tadi sudah habis sama ketua, sama Pak Haji Misni Safari. Mungkin saya akan sampaikan bahwa kami dari Jawa Barat, satu, mengingat sejarah peradaban. Makanya kami dari tim ITENAS antusias sekali untuk adanya masjid peradaban baru di Kalimantan Barat, khususnya di Sambas. Takbir. Sekali lagi mungkin untuk kami bila mana hal kurang dari desain ataupun pengerjaan fisik nantinya, ya mungkin harap satu hal untuk memaklumi mungkin kepada Wakil Bupati sama Pak Haji Satono. Oh, Gubernur. Salah gugup soalnya Pak, karena beliau ini Ketua Dewan Masjid Provinsi ya Pak Haji, sama Pak Haji Satono. Gugup sekali Pak, Saking gembiranya itu inti dasar. Tapi alhamdulillah saya pribadi sebagai sejarah untuk pribadi, karena ini suatu sejarah yang belum pernah ada mungkin di nasional, peradaban baru dari abad. Terima kasih. Saya buka sejarah sedikit, mungkin agak 2 menit lagi. Saya buka sejarah peradaban dari 1700 tahun Masehi sampai 1800 Masehi, baru ini peradaban yang sekarang di Indonesia. Alhamdulillah insyaallah. Dan satu hal, tanpa ini pun kalau tidak ada beliau tidak akan jadi Pak. Tepuk tangan kepada Haji Presiden. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para hadirin semuanya, para tokoh masyarakat, para ulama. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan proses pembangunan, insyaallah pembangunan Masjid 1001 Kubah ini, dan mohon izin kepada teman-teman di dinas teknis sama sekali tidak menggurui, tetapi dari sisi perhitungan kami ini diperkirakan mencapai total sekitar 4,5 triliun. Dan pada nilai sebesar itu yang maha besar, perkiraan kami itu untuk
biaya konstruksi itu sekitar 3,5 triliun atau 3,8. Sisanya adalah untuk kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, kemudian berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan konsultan, dan juga berkaitan dengan tenaga ahli yang kelihatannya ini akan melibatkan ratusan tenaga ahli dan juga akan melibatkan dari putra-putra daerah seperti apa. Insya Allah akan kami support. Saya atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Institut Teknologi Nasional yang juga sudah sangat mendukung tentang kegiatan ini akan memberikan bantuan teknis, bantuan perencanaan dari mulai awal hingga sampai proses pelaksanaan pembangunan yang diperkirakan mungkin sekitar 2-3 tahun sampai 5 tahun pembangunan di sini. Insya Allah kami akan dukung. Jadi dengan mengucapkan bismillah, saya juga atas nama rektor dan juga saya selaku ketua program studi arsitektur di ITERAS juga mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Sambas khususnya agar proses pelaksanaan pembangunan dari Masjid 1 Kuba ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan selama proses pelaksanaan hingga hari ini, dan kami masih tetap membutuhkan saran, kritikan maupun bantuan-bantuan dari sebelumnya. Saya kira itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni, Pak Deki dan tim arsitek. Bapak sekalian, Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, maaf. Alhamdulillah Bapak sekalian, gambar yang kita lihat tadi itu estimasi biaya kurang lebih hanya 3 triliun. Hanya 3 triliun. Karena masjid ini masjid yang bersejarah, masjid nasional perbatasan NKRI. Kemudian saya berani ngomong murah, kecil, karena guru kita di Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia, ini kecil, 3-5 triliun kecil membangun sejarah. Kita pun dari mana duitnya ini? Nah, masih nol tuh. Kemudian kalau dari masjid, rangka masjid, gambar masjid, kalau gambar masjid ini Pak Denny sudah mewakafkan, menginfakkan, tidak bayar, 0 rupiah. Kalau kita bayar kurang lebih 1,4 miliar nih Pak Denny. Gambar ini, karena beliau ini adalah salah satu konsultan Tanaka Holding dan berkelas dunia gitu. Kemudian secara hitungan sipil, Pak Teki juga sudah mengkalkulasi kalau misalnya kita agak pemerintah 1,5 atau 2,5% saja, itu dari 3 triliun berapa? Jadi mereka sudah berkomitmen juga 0 rupiah. Allahu Akbar. Kami mau berwakaf juga, kami ingin tercatat juga dalam sejarah, dan kami ingin juga beramal jariah, kata mereka. Ini merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Segera cukup sekian. Terima kasih. Dan bayar bulan-bulan dengan orang mereka yang bayar besinya di Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Sambas Raya Madani sekaligus peluncuran logo 1001 Kuba. Kepada yang terhormat Bapak Misni Safari SPME kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rian Orsan, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Bupati Sambas, sahabat saya Haji Satono SOSI MH, dan Pak Wakil Angah Robi. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Sahrul Yadi MSI. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Profesor Dr. Kamarullah M.Hum. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi guru kita, orang tua kita, ulama kita, Ayahanda Kiai Haji Agus Salim, Ketua LD PBNU. Alhamdulillah beliau sudah resmi juga ke Kalimantan Barat. Baru pertama kali ke Kalimantan Barat sudah kita pusing-pusingkan ke Kalimantan Barat. Ya, semari ke Sangau Kapuas, ke Nangabian, luar biasa, jalannya bagus, tak usah lewat. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita banggakan Al Habib Umar bin Husin Assegaf. Mohon berdiri, Habib. Beliau ini pimpinan pondok pesantren juga, salah satu di Majalaya, Jawa Barat. Tadi kata beliau, saya tuh rasanya tinggal di Sambas rasanya katanya. Nah, insya Allah kita jadi Habib Sambas nanti. Kemudian yang saya hormati, sebanggakan juga sahabat saya dari Tanaka Holding, sahabat saya Dr. Pak Kiai Sahrul Ramadan. Mohon berdiri Pak, buka maskernya biar kenal. Nah, ini beliau nih Pak, namanya Sahrul Ramadan tapi perusahaannya namanya Tanaka, karena beliau ini lama kuliah di Jepang. Nah, belah dun sedikit Kyoto Nah, beliau asli Makassar dari Kabupaten Luwu. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ketua Majelis Ulama Indonesia, DMI seluruhnya lah, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu juga Bupati ini mungkin kena mengejar waktu untuk ada urusan ke luar kota, sehingga saya mungkin agak press ngomongnya, agak dipres. Jadi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Oh lupa, Bang Pabali Musa, kelupaan Bang, maaf. Beliau Ketua PB Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, yang juga dolo wakil bupati kita di Sambas. Karena Bang ramanya itu rasanya suka lalu saya. Tadi saya rasa nak menangis dan nyangka seperti itu ya. Jadi ide ini muncul udah lama sebenarnya. Kita merasa risau. Sambas ini udah 22 tahun pindah dari Singkawang ke Sambas, belum ada masjid agung yang membanggakan kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada Bupati, kepada DPRD, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka sangat mendukung. Cuman mungkin belum ada yang menggerakkannya. Jadi kami berusaha, berinisiatif untuk menggerakkan ini. Karena apa ya, Sambas itu adalah dolo kerajaan Islam yang sangat hebat di tanah Kalimantan. Bahkan Sambas melahirkan ulama berkelas dunia. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, dan bahkan Sambas digelar sebagai Serambi Makkah. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Muhammad Rosini Imran, Haji Muhammad Saleh, dan lain sebagainya. Di samping itu, di Kalimantan Barat, Muslim di Sambas juga tertinggi, 87,6%. Yang keempat, Sambas ini daerah perbatasan. Maka dari ini kita coba munculkan. Jadi saya dan kawan-kawan memunculkan ide ini ke permukaan tanggal 8 Januari 2021. Kami bekerja terus mencari lokasi dan lahan. Alhamdulillah berkoordinasi dengan kepala desa. Mana Pak Pung? Kepala Desa Rambi. Nah, Pak Ilham Firmansyah. Beliau juga menyambut yang luar biasa. Pak Mis ini luar biasa. Saya suka ide-ide seperti itu dan saya siap mendukung katanya. Dan langsung beliau mau alokasikan di desa saya aja dibangun itu katanya. Awalnya di Kartiase. Setelah kita lihat kondisi
strategis dan sebagainya, akhirnya kita memilih di Desa Saing Rambi. A+ tuh Pak Bong. Dan seluruh masyarakat Desa Rambi dan masyarakat yang memiliki lahan di sekitar masjid tersebut, insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian kami itu sebenarnya berawi, hanya keinginan, kemauan yang kita miliki. Kita nggak punya uang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang-orang hebat kepada panitia. Dipertemukan dengan Pak Beni Adiansah. Sebelumnya kami tidak pernah ketemu. Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan melalui 1001 kubah. Beliau melihat ini luar biasa Pak Mesni. Saya selaku arsitek merasa tertantang keilmuan saya ini. Seperti apa masjid 1001 kubah itu? Saya bilang saya pun tidak tahu Pak Beni, karena saya bukan arsitek. Kalau saya sih gampang aja, susun di pagar 500 selesai dah. Tapi kan tidak artistik. Dan saya tahu, pasti ada yang tahu. Siapa? Arsitek. Alhamdulillah Allah SWT pertemukan dengan Pak Beni, dipertemukan dengan Pak Saru dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Kemudian sampai hari ini kita belum ada tanah yang milik yayasan. Baru orang ingin berwakaf dan sudah bayar berwakaf. Alhamdulillah kita bersilaturahmi dengan Bupati. Tanggal 10 November waktu itu Bupati siap tanggal 29 hari ini pagi, kata beliau. Bupati sangat mendukung, Wakil Bupati sangat mendukung, luar biasa. Makanya kami sangat bersemangat, kami makin bersemangat ketika didukung oleh pimpinan DPRD, didukung oleh Bupati, oleh Gubernur, oleh Wakil Gubernur. Kami tidak henti-hentinya bekerja, siang malam bekerja untuk pembangunan Masjid 1001 Kubah ini. Allahu Akbar. Kami mohon doa restu juga. Mudah-mudahan kami diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dalam memperjuangkan masjid ini sehingga masjid ini cepat terwujud. Kami Pak Wakil Gubernur membentuk panitia tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2021. Kami mengambil pembangunan Masjid Jami Sultan Sapiuddin, dibangun tanggal 1 Muharram 1303 Hijriah bertepatan dengan 20 Oktober 1885. Jadi kita ambil momentum 1 Muharram, tahun baru. Yang terakhir, karena kita belum punya lahan yang konkret, maka dari itu kami melaksanakan gerakan wakaf hari ini yang kita launching hari ini. Alhamdulillah Pak Wakil Gubernur, sebelum di launching hari ini masyarakat sudah tidak sabar lagi nak melihat masjid ya. Langsung bagi kami buka rekening tanggal 11 November. Pada hari itu langsung masuk duit ke rekening orang 12. Masuk langsung ke rekening khusus gerakan wakaf 1001 Kubah. Karena ini wakaf Pak, harus tercatat. Nanti kami catat siapa wakifnya, kemudian wakaf misalnya sekeluarga siapa wakilnya. Kita catat, kita kasih sertifikat dan nanti kita bawa ke KUA untuk dibuatkan AIW-nya oleh PPAIW. Ini secara undang-undang. Alhamdulillah sampai hari ini yang sudah saya catat dalam catatan panitia kurang lebih 400 orang yang sudah berwakaf. Allahu Akbar. Dari 1 meter wakaf sampai hari ini tertinggi 1 orang 17.000 meter persegi wakaf 1 orang. Mudah-mudahan hari ini Pak Wagub, Pak Bupati, seluruhnya yang hadir di sini, silakan kita untuk berwakaf dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. 1 meter kah, 2 meter kah, silakan. Ini masjid kita bersama. Bukan masjid Orang Sambas, bukan masjid Orang Kalbar, ini masjid umat Islam di dunia. Karena masjid terbesar nomor 2 di dunia setelah Masjid Haram di Makkah. Alhamdulillah respon dari luar Sambas pun luar biasa. Simari kami ngadakan safari dakwah spontan, jamaah masjid mengumpulkan uang untuk berwakaf, dapat 103 meter. Kemudian kemarin di Sanau mereka sudah minta list kami tinggalkan, belum tahu berapa orang yang mengisi. Nah, ya Sultan Sanau Gusti Arman juga berwakaf bersama istrinya. Alhamdulillah. Dan sahabat Pak Beni dari Pekanbaru juga sudah nitip, kami minta 2 hektar katanya. Nah ini saya kira yang menjadi semangat kita untuk segera mewujudkan Masjid Agung 1001 Kubah ini di Kabupaten Sambas.
Dan saya selaku ketua yayasan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi dan seluruh masyarakat, pemerintah desa seluruhnya, bahwa ini adalah gerakan umat, gerakan masyarakat, gerakan rakyat untuk membangun Masjid Agung Sambas yang kita pahami sebagai simbol peradaban Islam di dunia, insya Allah. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana layaknya kita pada waktu itu sebelum merdeka menjadi bangsa yang dijajah, punya cita-cita ingin merdeka. Dengan cita-cita itu, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang tulus dan ikhlas, akhirnya kita mewujudkan kemerdekaan itu. Nah, persoalan setelah kita menghadapi kemerdekaan, tentu kita sebuah bangsa atau negara itu punya tujuan. Ya, cita-cita merdeka, kemudian setelah merdeka itu punya tujuan. Apa hakikat tujuan itu? Sebuah negara yang tidak lain bagaimana menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negara ini. Nah, tentu untuk mewujudkan cita-cita ini, ya, kesejahteraan ini merupakan tanggung jawab bagi semua komponen anak bangsa. Sebagaimana layaknya, ya, kita waktu merebut suatu kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, semua komponen ikut serta. Bersatu kita teguh, bercerai kita mutu. Itu semboyan-semboyan yang selalu dikumandangkan untuk sebuah atau mewujudkan sebuah cita-cita dan keinginan-keinginan. Dan alhamdulillah pada launching pagi ini, cita-cita yang besar ini tentu insya Allah akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, karena bagaimanapun ini adalah sebuah bangunan miliknya Allah yang Maha Kuasa. Tentu ada kekuatan-kekuatan yang akan diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa bagi panitia, bagi semua komponen ini, ya, yang punya cita-cita satu, bagaimana dapat terwujudnya masjid ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan dalam rangka mewujud sebuah cita-cita kesejahteraan tadi adalah wakaf, selain infak dan sedekah itu. Nah, wakaf sebagai instrumen hukum itu menjadi sangat penting. Karena apa? Dengan wakaf inilah nanti seluruh komponen anak bangsa ini, khususnya bagi muslimin dan muslimat seluruh Kalimantan Sambas ini, Kalimantan Barat, ya, dan seluruh wilayah Nusantara tadi yang dikatakan sudah ada teman-teman yang juga berwakaf, dapat berpartisipasi, ya. Wakaf, instrumen hukum. Nah, mengapa pentingnya wakaf ini Bapak dan sekalian? Itu tadi, dalam rangka kita mewujudkan sebuah cita-cita dan keinginan-keinginan. Bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat di bidang peribadahan, menciptakan kesejahteraan masyarakat di bidang kesosialan dan lain sebagainya itu. Bahkan lebih daripada itu, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan wakaf itu sendiri sebenarnya mencapai kepada peningkatan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Umat Islam potensi sangat besar Bapak, ya. Berapa jumlah seluruh Indonesia tadi, ya, itu masyarakat Islam itu mayoritas. Begitu juga Sambas, Kalpak, mayoritas Islam itu sangat besar sekali. Dan ini sangat penting dipotensialkan. Dan saya yakin tim-tim panitia ini dalam rangka menggerakkan sebuah ide-ide ini, insya Allah akan dapat mengakomodir, ya, cita-cita ini dengan merangkum semua masyarakat Kalbar ini, masyarakat seluruh Indonesia ini untuk dapat mewakafkan harta bendanya demi terwujudnya masjid ini. Beliau juga promotor nanti. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Kamarullah SHM. Nampaknya semua gelar diborong beliau. Yang saya hormati Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Agus Salim, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Insya Allah kita mungkin guru kita semua, beliau saat ini sedang memberikan nasihat untuk Kalimantan Barat.
Saya hormati sahabat saya, teman saya dan sekaligus guru saya, tapi muda dari saya, Bapak kandidat profesor yaitu Dr. Pabali Musa, Haji Pabali Musa. Saya tidak mau menyebut Kiai Haji karena beliau bukan NU. Dr. Pabali Musa, MA. Yang saya hormati Kakan Menak Kabupaten Sambas, Haji Sydney MSI, menguasai sedikit ilmu. Dan yang sangat populer dan viral hari ini, Bapak Habib Umar As-Segaf. Beliau adalah guru kita, panutan kita, dan orang yang paling ganteng hari ini. Karena satu-satunya yang pakai Selamat datang di Kalimantan Barat, Bib. Yang saya hormati orang kaya yang dermawan, penyumbang yang paling besar, bukan beliau yang mensiarkan tapi saya. Maka bukan sesuatu yang terlarang, saya yang menyiarkan. Yang menyumbang 17.000 meter lebih tadi adalah beliau, adalah sama nama dengan saya, tapi kantungnya berbeda dengan Syahrul Yada, yaitu Pak Syahrul. Silakan beri Pak. 5 miliar lebih beliau sumbang untuk pembelian tanah ini. Saya lupa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sambas Raya, tempat berdirinya masjid ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Masjid 1001 Kubah yang diberi nama Masjid Nasional Perbatasan, kalau perlu tambah Perbatasan Sambas, tapi cukup perbatasan saja. Yang saya hormati ada Ketua Basnas Haji Urai Muhammad Amin. Beliau adalah tetesan DNA Raja Sambas. Saya hormati, banyak sekali ya, semuanya lah yang hadir ini saya hormati. Dan maaf kalau tidak saya sebutkan dan tidak saya sapa, insya Allah itu dimuliakan betul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat kesikit kan? Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Orangnya suka senyum dan amat ramah. Sambas memang dari dulu dan sekarang tetap hebat. Akan lengkaplah kehebatannya jika bisa menghadirkan masjid 1000 kubah. Ini pancingan buat Pak Wakil supaya berpantun. Saya ingin katakan Pak, Sambas ini lautan magnet. Bukan sekedar medan magnet, tapi lautan magnet. Mengapa? Seluruh wisatawan domestik maupun mancanegara akan berkunjung ke Kabupaten Sambas. Mengapa? Satu, Sambas ada aruk pintu gerbang Indonesia mancanegara. Dua, Sambas ada Manice, sekolah menengah yang paling bergengsi di Republik Indonesia di bawah Kementerian Agama. Sambas ada ulama besar dikenal oleh dunia, guru Nusantara adalah Syekh Khatib Sambasri. Dan Sambas akan lengkap, akan menjadi magnet, lautan magnet jika berdiri masjid 1000 kubah. Allah Akbar.
Agak lembut sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ada catatan. Kalau mau sempurna Sambas menjadi lautan makhluk. Untuk Pak Wakil yang saya hormati. Ini biasa yang lewat begitu bisa melewati kita nanti Pak Gur. Ya. Cuma satu, jangan lupa. Kalau mau melengkapi Sambas menjadi lautan magnet, jangan sampai cita-cita besar Masjid 1000 Kubah itu hanya sebuah wacana. Tapi dia harus jadi. Harus jadi. Kenapa tunjuk saya ke sana? Dialah yang kamu lakukan. Saya akan bantu Pak Wagub dengan memberikan sedikit apa ya, motivasi buat saya dan buat kita semua. Ini bangunan masjid, kita lihat dulu masjid untuk apa? Untuk sujud. Aktivitas terhormat terdekat dengan Allah pencipta kita adalah sujud. Coba kita lihat. Rukun salat ada 13. Fatihah 1 kali 1 rakaat. Ruku 1 kali, i'tidal 1 kali. Duduk antara 2 sujud 1 kali. Giliran sujud 2 kali. Kemudian dalam 1 rakaat itu dalam 1 hari 1 malam 17 rakaat. Semua yang lain 17 kali, sujud 34 kali. Apa filosofi di balik itu? Artinya Allah begitu senang orang yang sujud kepada Dia. You understand? Bapak Kakanwil Kemenang, kandidat doktor juga nampaknya nih. Belum ya? Beserta jajarannya saya hormati guru saya Profesor Kamarullah, saya hormati Kiai Haji Agus Salim dari Lembaga Dakwah Pusat Nahdlatul Ulama, serta jajaran saya hormati sahabat saya Wakil Bupati Sambas, Ibu Ketua PKK, Ketua DWP, senior saya Bapak Dr. Babali Musa, juga Ketua BWM Kalbar, Ketua Muhammadiyah Kunci Kalbar, Wakil Bupati kita periode 2 periode yang lalu, Habib yang ganteng, ahlan wa sahlan, bila hadirukum. Para pejabat eselon 2 yang hadir, rekan-rekan camat dan seluruh kepala desa, ketua ormas Islam baik dari provinsi maupun kota, saya lihat ramai panitia pembangunan masjid 1001 Kubah dari berbagai kabupaten. Selamat datang di Sambas. Ada sahabat saya Pak Amin, dan istimewa sahabat saya Pak Yesus Sabari selaku ketua Muassasah Yayasan Sambas Raya Madani dan jajarannya, Bapak Ibu tokoh agama dan masyarakat, para asatis yang hadir semuanya, rekan Kemenak beserta kepala Man IC yang punya tempat, terima kasih banyak yang telah bersinergi menjadikan tempat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam momentum kita untuk
berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kebajikan menuju percepatan pembangunan Masjid 1001 Kubah yang disebut tadi Pak Kanwil, Masjid Agung Sambas, Masjid Nasional Perbatasan NKRI Sambas, Pak Misni. Bapak Ibu yang bahagia, saya tidak panjang, mohon maaf Pak Wagub. Tadi saya ngomong lah bisik-bisik, habis pidato saya izin sama Pak Wakil Bupati congklak karena masih ada agenda yang tidak ditinggalkan. Sepenuhnya nanti diserahkan Pak Wagub untuk menyampaikan orasi yang lebih panjang. Jangan kalah dengan Pak Kanwil, Pak Wagub. Saya asik mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi tentang rukun ya, rukun sholat. Ini apa ilmu yang luar biasa. Dalam sholat itu ada 13 rukun. Sholat itu ada tertib sholat. Jadi jangan sampai sholat itu rukunnya tertukar, Pak ya. Nah, jangan sampai ruku dulu baru qiyam ataupun sujud dulu baru ruku. Tertib. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tahniah selamat kepada panitia pelaksana yang telah menghimpun kayak ramai tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus kita bersilaturahmi dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi kesehatan, kesempatan untuk bisa berbuat lebih baik, lebih banyak beramal soleh menuju kampung halaman akhirat nanti, insya Allah sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Momentum hari ini panitia mengajak kita semua berkumpul. Jadi Pak Wagub kita ini adalah calon-calon donatur sebenarnya, baik yang duduk depan ataupun sampai yang paling belakang ya Pak Misni ya, kan gitu. Jadi Bapak Ibu calon donatur yang berbahagia. Pembangunan Masjid 1001 Kubah yang berada rencananya ya di Sambas, tadi ada Pak Pung Ramli, adalah bukan sebuah cita-cita yang kecil. Ini luar biasa, apalagi menjadi masjid nasional terbesar kedua setelah Masjidil Haram. Tentu dari awal sampaikan kepada panitia untuk pertama mengklirkan ya, lahan di atas 114 hektar itu tidak kecil ya, tidak kecil, itu luas sekali. Itu harus dipastikan clear and clean and no criminal. Jangan sampai nanti tumpang tindih dengan lahan-lahan yang tidak patut dan tidak layak dibangun sebagaimana regulasi yang telah mengatur. Itu pertama. Kedua, tadi banyak Pak Wagub bisik-bisik sama saya menyangkut masalah lahan ya. Karena rukun sholat itu ada 13 dan harus tertib, disampaikan kepada panitia starting awal hari ini harus tertib, mulai dari perencanaan, dari budget anggaran. Tadi bingung kita ngitung, sampai bingung ya, karena belum dipaparkan. Jadi lebih mudah ke depan, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, bagaimana kita menyelesaikan amal-amal wakaf ya, sehingga terukur ke depan. Itu penting Pak Misni. Disampaikan secara umum, nanti dipublish kebutuhan lahan 114 hektar itu semeternya berapa, dibutuhkan berapa banyak, dan targetnya berapa lama. Itu harus konkret. Maka saya sampaikan tempo hari, perencanaan harus matang. Kadang kita berbuat baik, punya nawaitu yang baik, caranya kurang profesional, mohon maaf bicara, ini endingnya kurang baik, kan gitu Pak ya. Jadi poin yang kedua ini penting. Kenapa? Karena menyangkut halayak ramai, menyangkut daerah Kabupaten Sambas yang notabene letak masjid yang akan dibangun. Kalau ini menjadi masjid nasional, bukan hanya Sambas yang dibawa namanya, tapi
Kalimantan Barat, Indonesia. Kalau ini sampai ke luar negeri, nah, ini mungkin barangkali saya minta tolong kepada panitia menjadi catatan kita bersama. Artinya pertemuan ke depan sudah ada lebih detail, ya, progress report perencanaan. Ini banyak konsultan saya tahu, ahli-ahli konsultan hadir, ya kan. Saya rasa kayak Bang Jum dan sebagainya mau bantu lah ya, tenaga pikiran dan sebagainya. Ya. Semakin banyak, semakin ramai kita berikan ide, sumbangsi saran, pemikiran dan sebagainya semakin bagus. Jangan takut dikoreksi, jangan takut diberikan saran dan masukan. Semakin banyak saran, semakin banyak sumbangan, semakin bagus kita, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini launching wakaf lahan untuk pembangunan Masjid 1001 Kubah di Sambas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Wagub, Pak Kanwil, Pak Profesor Kom. Menyusul ada 3 kapling yang akan diserahkan oleh beliau dan keluarganya. Kemudian yang kedua, Kades Said Rami, Ilham bin Mansah, Bupati Sambas yang serahkan. Pak Kades ini berwakaf 1001 meter. 1001 meter. Pak Ate. Sebanyak 100 meter. Kemudian tadi Pak Kazarudin itu, Kak Harudin 320 meter, wakil family, cuman beliau nggak hadir, ada kantor, di kantor. Selanjutnya ke Pak Mursidin. Pak Mursidin 60 meter, 60 meter. Ada di buku saya, beliau. Terima kasih banyak. Nah, tinggal kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Ini langsung saja, spontanitas. Bagi yang mau wakaf, saya panggil dulu nih tadi bisik dengan saya nih. Foto dulu sini. Mungkin Pak Bupati, mungkin Pak Sahru, mungkin Pak Kiai, Kiai Abdul Salim, mungkin Pak Kemenak, Pak Profesor bersama-sama kini Pak. Kita langsung. Insyaallah atas nama pribadi Habib Hussein Segar sekaligus DNU Pusat juga dan sekaligus sebagai Roy Surya, Kepala Surya Dewan Surah Ikhwan Mubalighin Nasional, saya lillahi ta'ala menyumbang 1 hektar. Kita masing-masing. Terima kasih. Dan Pak Bupati untuk izin ke tugas berikutnya. Silakan acara dipandu kembali. Buah Habib. Lupa saya pantun ya. Nah, sungguh santun, sungguhlah bijak. Berita daan betul, usah nak dipadahkan. Jadi pantunnya bahasa Sambas juga tuh. Lewat pantun saya mengajak, mari sama-sama kita sukseskan program berwakaf. Buah lakung, buah kedondong, tepuk tangan dong. Dah Pak Yadi ya.
Baik Bapak sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pribadi dan selaku yang mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat ya, sangat mendukung sekali gagasan ingin membangun Masjid 1001 Kubah ya, yang diberi nama Masjid Nasional Perbatasan NKRI Kabupaten Sambas, yang mana gagasan ini diinisiasi oleh ananda kita atau abangda kita Misni Sapari dan juga konsultan perencana tadi ada juga ya. Banyak terima kasih konsultan, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya ya, karena membebaskan segala biaya konsultan. Insyaallah ya, kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah akan membantu kita. Tambah banyak rezekinya, amin ya. Ashab al-afadil Ru'asa Suriah, Rais ar-Ru'asa Suriah wa Tanfidiyah, Ayyuhal ma'ahid wal majalis rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sekaligus sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Hamarullah M.Hum, sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kita mau ke lapangan. Habis kita makan siang, kita ke lapangan. Bapak sekalian, habis kita makan siang, kita langsung ke lokasi ya, Pak Ketua. Langsung ke lokasi, nanti kita sama-sama foto di lokasi rencana pendirian Masjid 1001 Kubah di sebelah jembatan sebelah kiri. Ya, silakan kita istirahat dulu, kita makan. Setelah itu kita ke lokasi. Kurang lebih mungkin sekitar 15 menit kita akan meluncur ke lokasi. Terima kasih.